Baik, ini sekarang pertemuan yang ke-10, pertemuan terakhir. Kita nanti akan belajar bagaimana cara membuat database ke dalam Accurate Online ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat database berbasis Accurate Online. Sudah tampil ya Pak dan Ibu ya. Baik, sebelum kita mulai bukan hari ini, kita berdoa dahulu semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mata kuliah hari ini ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini ya, mata kuliah lab akuntansi keuangan kedua ya, yaitu tentang Accurate Online ya. Sebelumnya kita sudah belajar yaitu tentang Accurate Desktop dan kita sudah pengenalan yaitu dengan Accurate Online ya. Baik, Accurate itu sudah banyak sekali yang sudah kita terapkan di dunia industri ya, baik di dalam perusahaan ya, di sekolah kita sudah banyak belajar yaitu menggunakan namanya Accurate ya. Sekarang pun kita sudah menggunakan teknologi namanya Accurate Online, jadi kita sudah tidak lagi banyak menggunakan namanya Accurate Desktop ya, karena Accurate Desktop itu kita harus menginstal aplikasi ya dan membuka aplikasi, jadi membutuhkan waktu ya. Sedangkan kalau di namanya Accurate Online itu tidak ada batasan di mana tempatnya, jadi kita bisa membukanya kapan aja, di mana saja, dengan tempat-tempat yang berbeda ya, dengan satu laptop yang kita bawa. Walaupun laptopnya berbeda-beda, tetap kita bisa membuka Accurate Online ya, karena Accurate Online ini sudah berbasis cloud. User dan passwordnya nanti akan langsung kita bisa lihat ya. Apa itu Accurate ya? Kita sudah jelaskan bahwa Accurate itu sebuah aplikasi berbasis teknologi ya, kita sudah menggunakan namanya keuangannya ya, software akuntansi buatan Indonesia yang sudah banyak digunakan di perusahaan. Ada penggunaan Accurate Desktop itu sampai 200 user ya, 200.000 user ya. Kalau sedangkan Accurate Online itu sampai 80.000 ya user ya. Terus edukasinya partner sampai 300 SMK sampai SMA ya, sampai dengan 100 PT. Jadi sudah menggunakan namanya Accurate. Timeline perkembangan teknologi ya, dari Accurate itu sampai Accurate tahun 2000, tahun 1999, tahun 2002 ada Accurate 2, tahun 2005 itu ada Accurate 3, tahun 2009 itu ada Accurate 4, tahun 2015 itu ada Accurate 5, dan sampai 2017 ada yang namanya Accurate Online ya. Kelebihan dari Accurate itu mudah ya dalam penggunaan dan tidak terlalu rumit ya, yaitu fitur perpajakannya disesuaikan dengan peraturan di Indonesia. Fiturnya lengkap dengan harga yang kompetitif sesuai dengan PSAK.
Baik, selanjutnya di sini ada fitur-fitur dari Accurate Online. Jadi tampilannya seperti ini ya. Nanti kita akan belajar juga bagaimana cara membuat database ke dalam Accurate-nya. Nah, asas penggunaan dan keamanannya. Jadi ada asas spesifik ya, ke penggunaan tertentu, ada otoritas SIM, ada pembatasan akses berdasarkan hari dan waktu, tersedianya log aktivitas di setiap pengguna, tersedianya log jurnal lengkap ya. Itu adalah akses dari penggunaan dan keamanannya. Terus yang kedua di sini adalah penjualan dan piutang. Jadi proses pencatatannya itu sesuaikan dengan alur bisnis yang dapat mencetak sekaligus mengirim invoice dari dokumen via email. Ada customisasi tampilan invoice sesuai dengan kebutuhannya, laporan piutang perlangganannya, impor transaksi dari marketable sesuai dengan smart link. Baik, selanjutnya pembelian dan utang. Jadi proses pencatatannya disesuaikan dengan alur bisnis yang dapat mencetak sekaligus mengirim invoice dan dokumen via email ya. Adanya customisasi tampilan invoice sesuai dengan kebutuhan laporan piutang perlangganannya. Terus persediaan, jadi tersedia pengaturan berbagai jenis persediaan, ada non persediaan, jasa, grup ya. Terus adanya metode penghitungan FIFO dan average. Terus adanya multi price level, jadi multi unit dan multi warehouse, dan mendukung stock tracking. Baik, selanjutnya yaitu job costing. Itu dapat menghitung HPP ya untuk barang jadi dari bahan baku dan biaya produksi. Itu dapat menghitung HPP-nya untuk barang yang dapat dicapai dari turunan barang lainnya. Contohnya dari 1 tray minyak goreng diubah menjadi berapa ukuran 5 kilo, literan atau botolan. Baik, selanjutnya ada kas di bank. Jadi dapat mengimpor rekening koran untuk memudahkan melakukan rekonsiliasi, terhubung dengan smart link, e-banking untuk dapat mengimpor rekening koran secara langsung, mencatat transaksi kas dalam berbagai macam mata uang. Terus adanya cost profit, yaitu mengkategorikan biaya dan keuntungan berdasarkan cabang atau departemen proyeknya. Jadi membuat laporan laba rugi per cabangnya, departemen proyeknya. Terus aset tetap, jadi perhitungan biaya depresiasi bulanan, ada atomisasi, dan dapat langsung mencatat revaluasi atau penghentian aset tetap. Terus dapat memantau berdasarkan keberadaan lokasi asetnya. Terus adanya laporan keuangan menghasilkan 200 sampai jenis laporannya adalah laporan laba rugi, neraca, arus kas, rasio keuangan, ada utang piutang, penjualan, pajak, dan lain-lain. Nah, ini cara membuat registrasi dan membuat database online-nya. Ini adalah
kalau kita membuat dalam Akuret Online ya, itu ada membuat registrasi dari akun Akuret Online ya, dengan daftar akun baru. Jadi kita pilih namanya Akuret Online. Nah, kita bisa pilih daftar ya, kita membuat ya pendaftaran akun dulu. Apabila belum pernah membuat ya, kita bisa membuat daftar akun ya. Di sini ada tampilannya pembuatan daftar akun. Jadi kita membuat daftar akun dulu apabila belum pernah membuatnya. Nanti di sini akan saya demokan bagaimana cara membuat daftar akun ya menggunakan Akuret Online ya. Tapi saya di sini menggunakan yang gratisan dulu, tidak berbayar ya, karena kalau berbayar itu biayanya sampai 12.000 ya. Saya tidak pakai yang berbayar, tapi saya kasih contoh yang gratis dulu ya. Nanti kalau misalnya terus mahasiswa yang tidak bekerja mau menggunakan yang berbayar ya silahkan ya. Ini akan saya kasih contoh demo ya, kita menggunakan yang gratis dulu. Nah, kita nanti bisa masukkan daftar akun Akuret Online-nya yang free trial-nya itu 30 hari. Terus langkah keempatnya, email sudah terdaftar. Jadi langkah masuk verifikasinya, lupa password ya, atau lupa Akuret passwordnya ya, kita bisa verifikasi ya. Terus kita bisa login menggunakan Google ya, nanti membuat database, login dengan Google atas namanya, pilih nama akunnya kita. Baik, terima kasih. Saya kasih contoh ya sekarang ke demonya yang perlu diperhatikan ya. Kalau kita membuat Akuret Online itu ya, kita sudah benar ya, karena kita sudah menggunakan teknologi. Ini akan saya kasih contoh dulu yang ke namanya ke dalam Akuretnya. Nah, ini ya. Di sini kita akan lihat di sini ada namanya Akuretnya. Akuret ID ya. Nah, kita masukkan ke Akuret ID seperti ini ya. Nah, tapi kalau misalnya belum tampil ya, pastikan kita harus memasukkannya benar ya. HTTPS Akuret ID, kita masukkan seperti ini, Akuret ID ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau kita mau mencoba gratis, kita bisa pilih namanya coba gratis ya. Nah, di sini. Nah, di sini mahasiswa bisa membuat dulu daftar akunnya ya. Apabila mahasiswa sudah membuat daftar akunnya, maka nanti mahasiswa bisa login ya. Nah, seperti ini. Karena saya sudah mendaftarkan diri saya, maka saya tidak perlu namanya mendaftarkan diri lagi ya, karena saya sudah terdaftar. Jadi saya coba langsung login aja ya. Di sini kita langsung masuk aja karena sudah daftar ke Akuret Online-nya. Kita bisa langsung masuk ke Google aja. Karena saya sudah daftarkan diri saya, jadi langsung ke Google aja. Nah, di sini kalau saya sudah mendaftarkan diri saya ke dalam Akuret Online, tapi saya ini makanya yang gratisan ya. Jadi kita bisa langsung muncul di sini, selamat datang Eka Satria Wibawa, Anda sudah berhasil masuk ke Akuret Online untuk membuat database. Klik tombol di bawah ini ya. Nah, maka akan tombol peringatan seperti ini ya. Jadi artinya bahwa saya sudah berhasil masuk ke dalam Akuret Online ya. Dia akan masuk ke sini. Anda sudah berhasil masuk ke Akuret Online ya. Untuk membuat data usaha, silakan klik tombol data di bawah ini. Berarti kita sudah berhasil. Ada tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan dari awal kita membuat Akuret Online ya. Di situ kita bisa buat data usaha di sini ya. Nah, kita bisa buat data usaha, namakan nama usahanya apa. Misalnya usaha properti. Nah, bidangnya apa? Kita bisa pilih bidangnya dulu ya. Terus kita bisa cari misalnya bidang apa, bidang olahraga misalnya seperti ini ya. Kita buat data usaha.
Oke, jadi kita nanti akan masuk seperti ini ya. Jadi kita sudah berhasil membuatnya. Nah, dia ada peringatan seperti ini, usaha properti library database ya. Kita tunggu dulu sampai database-nya kita terbuka. Nah, di sini ada keterangan ya, selamat datang Eka Satya Wibawa, selamat datang di Akurat Online-nya. Di nama usahanya saya di sini kasih nama usaha properti. Kategorinya mau kita cari di sini boleh, kita bisa cari di sini jasa misalnya ya. Tanggal mulai membuatnya di tanggal ini ya, kita bisa merubahnya misalnya di tanggal 19 seperti ini ya. Terus selanjutnya, nah ini kita bisa menggunakan Akurat Online selanjutnya. Nah, Eka Satya selamat datang di Akurat Online. Untuk memenuhi isi data silakan lengkapi informasi perusahaan ini ya, dan menyiapkan akun perkiraan. Di Akurat ini membutuhkan akun perkiraan ya, sebagai penampung nilai-nilai kas, pendapatan, persediaan, beban, dan lain-lain. Jika ada kurang memahami, mendefinisikan daftar akun perkiraan Akurat dan membuatnya otomatis. Daftar akun perkiraan umum bisa digunakan secara kebanyakan oleh perusahaan ya. Ini kita bisa pilih tanda centang di sini untuk mematuhi perusahaan tersebut ya, peraturan yang sudah kita pilih ke dalam Akuratnya. Baik, di sini akan tampil seperti ini ya. Baik, di sini akan muncul tampilan seperti ini ya. Tadi kita sudah membuat namanya Akuratnya. Jadi kita nanti bisa membuat data kas, data barang, data pelanggan, data pemasok. Jadi kita nanti membuat dulu ya, membuat data-data satu-satu ya. Ini adalah tampilannya dari data pengaturan, referensi, akses pengguna ya. Terus di sini ada data perusahaan, dari pajak ya, saat pembayaran, pengiriman ya, sampai di sini ada karyawan, gaji tunjangan ya. Terus di sini ada besar akun perkiraan ya, pencatatan beban, pendapatan gaji, jurnal umum ya, sampai di sini. Terus ini ada kas bank, pembayaran, penerimaan, transfer bank ya. Jadi fitur-fiturnya dalam Akurat Online itu sangat banyak sekali ya. Itu sudah dipisah-pisah alurnya, cabangnya udah pisah-pisah semuanya. Di tampilannya seperti ini ya tampilannya. Kalau kita sudah registrasi, sudah membuat daftar akunnya, di tampilan Akurat Online itu tampilannya seperti ini. Jadi sangatlah fleksibel ya, banyak sekali yang harus kita ketahui tampilannya. Di sangat kita belajar satu persatu ya. Jadi ini kita masih menggunakan berbasis yang gratis dulu ya mahasiswa ya. Saya belum berani pakai yang berbayar karena biayanya banyak, sampai 200.000 ya. Di sini ada tampilannya, ada dari pengaturan perusahaan, buku besar, kas bank. Di sini ada akun penjualan. Karena akun penjualan dong meliputi apa saja, dari penawaran penjualan, pesanan penjualan ya, adanya pengiriman pesanan, uang muka perjalanan, ada faktur penjualan. Di sini fitur-fitur sudah ada ya. Terus ada penerimaan penjualan, retur ya, kategori pelanggan ya. Terus ada smart link, tujuan, retur ya. Terus di sini ada pesanan, pembelian barang, uang muka, faktur, kategori ya.
terus ada retro pembelian, pembayaran, termasuk ya pemerintahan pembayaran, transfer pembayaran, premium, terus permintaan barang, pemindahan, penyusuan, pekerjaan ya, sampai pemerintah hasil stokin ini ada gedung ya, terus ada merek barang, penemuan barang, gudang ya, terus adanya aset tetap di sini ya, kategori aset tetap ya, perubahan aset ya, terus adanya di posisi aset tetap, ada pemindahan aset tetap ya, aset per lokasi. Ini fitur-fiturnya yang saya hanya bisa mengenalkan dulu ya, tentang bagaimana cara registrasinya ya. Jadi sudah saya jelaskan ya, fitur-fiturnya apa saja yang ada di dalam akun online, sudah saya perkenalkan juga kepada mahasiswa dan mahasiswi ya. Di tampilannya sangat tidak membutuhkan waktu yang banyak ya. Terus di sini ada pajak ya, ada e-faktur ya. Terus di sini ada laporan keuangan, SPT, SAI ya, ini ya. Nah, baik, demikian dari saya tentang bagaimana cara meregistrasi akurat online ya, bagaimana cara membuat akurat online ya. Kita sudah belajar membuatnya. Demikian dari saya untuk pembuatan registrasi database akurat online ya. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Baik, ada yang mau ditanyakan dahulu? Sementara belum ada, Pak. Baik, terima kasih Pak Chandra. Belum ada, Pak. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik, tidak ada pertanyaan untuk pertemuan ke-10. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan, pertemuan yang ke-11 sampai 15. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Eka. Waalaikumsalam.